Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi ya. Kita ngebahas zodiak Capricorn. Ini ciri-ciri jodoh zodiak Capricorn. Dan ini sebenarnya sesuatu yang tertunda dulu teman-teman ya, tinggal 4 zodiak lagi. Dan mohon maaf, ini kesannya enggak teratur, tapi memang banyak kesibukan yang saya lakukan. Mohon maaf banget. Dan seperti biasa, ini general reading, teman-teman tidak akan resonate ya untuk semua orang. Dan bagi teman-teman yang istilahnya masih ingin gelang energi, silahkan, ini udah jadi ya. Kalian bisa konfirmasi tentang warna ke saya. Dan ini madu karoma. Ini harganya 90.250 ml. Manfaatnya untuk ruqyah, saya khususkan untuk ruqyah, untuk membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis, dan kelancaran rezeki ya. Semoga ini bermanfaat karena udah banyak juga yang memakainya, alhamdulillah. Dan ini minyak wangi aura teman-teman, ini 30 ml, ini 85.000. Ini buat laki-laki dan perempuan ya. Masalah wangi itu ada disesuaikan buat laki-laki. Dan ini 50 ml, ini 130.000. Dan manfaatnya saya khususkan untuk disenangi oleh orang lain. Mungkin kalau orang Sunda namanya asihan ya. Ini bisa dipakai untuk kelancaran pekerjaan ataupun usaha dagang, dan untuk kelancaran rezeki pastinya gitu teman-teman. Kalau kalian berkenan, silahkan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan kalau mau personal reading atau konsultasi pembacaan garis tangan, kalian bisa hubungi saya via WhatsApp ya. Kalau garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian gitu. Itu biayanya sekitar 100.000. Mungkin di sini lebih kelihatan. Kalau kedengeran ada anak-anak yang lagi ngobrol di luar, saya memang rumahnya depan jalan, jadi pasti banyak anak-anak ya yang udah pulang dari masjid. Ciri-ciri jodoh zodiak Capricorn ini sepertinya banyak dari kalian yang akan punya jodoh ini orang yang memang pandai cari uang. Misalnya pandai bekerja, pandai usaha, pandai berkarir. Kalau masalah pekerjaan, pandai merantau dan misal menghasilkan uang ya, seperti itu. Kalau masalah pekerjaan teman-teman itu sesuaikan ya, seperti itu. Karena banyak pekerjaan itu random, bisa di bidang apapun ya, seperti itu. Dan di sini sepertinya banyak dari kalian yang istilahnya akan bertemu dengan orang-orang yang memang punya ekonomi yang baik, atau istilahnya gini teman-teman, ada dari kalian ini bertemu dengan jodoh ini memang dia dari keluarga yang cukup mampu atau orang mampu, punya ekonomi yang baik ya, seperti punya kehidupan yang baik, tidak kekurangan secara ekonomi. Waktu dia belum menikah dengan kalian pun seperti itu. Misal dari kecil tuh memang udah kaya gitulah, udah datang dari keluarga yang memang berkecukupan, atau dari keluarga yang tidak kekurangan. Nah, pas menikah dengan kalian itu seperti agak cukup manja, atau agak cukup orang yang memang istilahnya nggak terlalu suka sesuatu yang terlalu bekerja keras ya. Mungkin dia pandai usaha, pandai dagang, tapi kalau untuk kerja keras yang seperti misalnya yang keras banget kurang. Tetapi bukan berarti malas ya, saya nggak bilang mereka malas. Nah, mereka bisa istilahnya bekerja dengan kemampuan-kemampuan yang dia miliki, seperti itu. Dan banyak dari kalian juga yang harus memaklumi apapun kekurangan dan kelebihan dia, karena memang pastinya banyak kekurangannya dan juga ada kelebihannya. Nah, di sini bagi kalian yang memang punya sifat disiplin agak kurang cocok dengan ini. Mungkin agak sering ada salah paham atau perbedaan pendapat awalnya ya. Dalam 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu sering ada perselisihan untuk hal-hal seperti itu. Tapi kesananya mungkin udah ada saling istilahnya mengerti, saling memahami, seperti itu. Ada penyesuaian gitu teman-teman. Nah, ini bisa orang lama, bisa juga orang baru, bisa juga orang jauh,
misal tempat tinggalnya, bisa juga justru orang yang dekat, bisa satu daerah, satu kota, bahkan satu RT misalnya gitu ya. Bahkan istilah ada ikatan kekeluargaan atau orang yang memang benar-benar kenal dekat seperti itu. Dengan hubungan seperti ini, banyak sekali yang kalian lalui itu saat menikah itu ya. Seperti kalian tuh banyak seperti dicampur tangan orang tua. Ini bisa dari keluarga suami atau bisa juga dari keluarga istri. Itulah yang membuat kalian banyak berantem, banyak salah paham, dan bahkan seperti banyak dari kalian yang istilahnya seperti nggak merasakan kenyamanan dalam rumah tangga. Tetapi ketika kalian berproses sama-sama dewasa, sama-sama istilahnya bisa berdiri secara ekonomi di atas kaki kalian sendiri, sama-sama bisa berjuang bareng-bareng, bisa mandiri secara rumah, secara tempat tinggal, ataupun bahkan pekerjaan, bisa juga beda kota, beda daerah, itu justru akan jauh lebih baik dari sebelumnya ketika masih ada di ruang lingkup keluarga. Seperti itu teman-teman, itu perjalanannya ya. Tapi ada lagi, ini ada 2 versi nih Capricorn, sesuaikan ya mana yang paling pas buat kalian nanti. Yang kedua ini sepertinya kalian ini akan bertemu dengan orang yang dulunya itu sepertinya memang pernah merasakan kesusahan atau kekurangan secara kehidupan. Ini kekurangan itu bisa secara materi, bisa juga secara perasaan atau istilahnya perlakuan. Bisa juga dia itu secara kekurangan itu karena mungkin kekurangan secara materi, bisa juga dia dulu pernah merasakan ketidakadilan, mungkin dia diperlakukan tidak adil oleh keluarga atau oleh siapapun, ada pengalaman hidup yang sangat menyedihkan. Ini berhubungan secara batiniah atau perlakuan atau ketidakadilan, atau mungkin difitnah, atau mungkin selalu istilah dibully orang, dijelek-jelekan orang, walaupun sebenarnya enggak sesalah itu atau enggak seburuk itu. Dia pernah diproses seperti itu oleh Tuhan lewat orang-orang yang selama ini dekat dengan dia, atau orang-orang yang menganggap remeh atau menggampangkan dia dulunya. Setelah dia dewasa, dia banyak berproses menjadi orang yang lebih baik secara pribadi, secara pemikiran, secara pendewasaan. Ini orang ini bisa terdidik secara ekonomi, itu bukan secara ekonomi, secara pendidikan itu secara karena akademis ya, karena sekolah gitu. Bisa juga terdidik karena kehidupan. Dia banyak belajar dari kehidupan yang dia alami, berproses secara otodidak, dan dia bertemu dengan orang-orang yang istilahnya memberikan banyak pelajaran hidup. Dalam arti 2 versi ya teman-teman. Selain ada orang yang menghina, menjelekkan dia, atau memfitnah dia, atau memperlakukan dia tidak adil, ini bisa keluarga, bisa orang lain, bisa orang yang dia sayangi atau dia percaya. Tapi di sisi lain dia dipertemukan dengan orang-orang yang bijaksana, punya pendidikan bagus, punya pengetahuan bagus, dan memperlakukan dia dengan baik. Dan dia banyak belajar dari situ. Dan itu beberapa orang, bukan cuma 1 orang. Dan pada akhirnya dia menjelma menjadi orang yang sukses di masa sekitar usia 27-30, dia udah terlihat dia berkembang ya secara kehidupan. Tapi ketika dia usia 35-40 semakin berkembang lagi, bahkan banyak yang benar-benar sukses secara kehidupan. Ini berbagai ranah ya, secara kehidupan, secara ekonomi, secara usaha, secara pekerjaan, karir, atau juga bisa juga secara spiritual atau bahkan supranatural. Tetapi memang ini membawa kebaikan buat diri dia dan juga buat orang lain dalam hal positif berarti teman-teman. Jadi kalian ini mendapatkan orang yang hebat dalam arti teman-teman. Saya bisa bilang kalian mendapatkan orang yang hebat yang diproses oleh Tuhan untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat buat dirinya dan orang lain. Oke ya teman-teman. Jadi di sini biasanya orang-orang seperti ini memang orang-orang yang memang dipilih oleh Tuhan untuk memikul satu tanggung jawab di dunia ini, entah untuk apapun itu ya teman-teman. Bisa jadi seorang pengusaha dan bisa membuka lapangan pekerjaan buat orang lain. Bisa juga dia menjadi orang yang seperti ahli di bidang supranatural atau pengobatan dan bermanfaat buat orang lain selain buat dirinya pastinya. Ada juga ahli di bidang istilahnya agama atau istilahnya pengetahuan tertentu dan ini bermanfaat buat orang lain. Nah seperti itu, dan istilahnya dan memang didasari oleh jiwa yang baik, pemikiran yang baik, dan mental yang baik, sehingga cara mengajarkannya ke hal yang baik.
karena memang istilahnya ditugaskan untuk memberikan energi positif atau cahaya di dunia ini, begitu ya teman. Jadi versinya tuh beda-beda, atau menjadi seorang pemimpin yang memang amanah, dan ini banyak istilahnya yang sangat terbantu dengan keputusan-keputusannya atau dengan kepemimpinannya. Nah itulah teman-teman. Jadi kalau kalian ada di ranah yang kedua ini, kalian mendapatkan orang yang hebat menurut saya, orang yang diproses oleh Tuhan untuk istilahnya mengemban sesuatu yang berat, walaupun memang prosesnya tidak mudah ya, seperti itu. Dan orang-orang ini orang-orang yang cerah cemerlang dan banyak keberuntungan dalam hidupnya, begitu teman-teman ya, walaupun memang awalnya ya tidak seindah itu, gitu teman-teman ya. Tapi ranahnya ini ada yang, kalau masalah ranah itu Tuhan yang punya ya teman-teman, yang memang tinggi banget, sedang, atau ya biasa saja, itu ranahnya Tuhan yang punya. Kalaupun kalian nggak jadi apa-apa pun, misalnya tinggal di daerah atau di suatu desa tertentu, kalian orang yang disegani karena apa? Karena kemampuan kalian untuk hal tertentu, mungkin ya, kebijaksanaan dan pribadi kalian yang sangat baik. Nah itu sangat disegani, dan kalian juga banyak membantu orang lain dan bermanfaat buat orang lain, gitu teman-teman ya. Dan sukses terus ya semua kalian. Gini ya, selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang beragama muslim, beragama Islam khususnya, muslimin dan muslimah, dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan segala kemudahan dalam berbagai hal ya, bisa kelancaran dalam rezekinya, dalam ibadahnya, dan juga di dalam kesehatannya pastinya ya. Semoga ini menjadi ibadah yang terbaik untuk kita dan membuka istilahnya kebahagiaan di masa depan, dan kita menjadi terlahir kembali menjadi sesuatu yang suci dan baik, bersih ya, seperti itu. Amin. Dan terima kasih selalu mendukung channel aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.